Selamat malam, saya Abraham Manuel Kabisi ingin mempresentasikan penelitian saya tentang konten channel YouTube Kok Bisa sebagai media edukasi. Pendahuluan, latar belakang. Pada era zaman sekarang, industri kreatif semakin berkembang di kalangan generasi milenial. Teknologi berkembang dengan sangat cepat, maka dari itu generasi milenial juga harus dapat beradaptasi dengan teknologi baru tersebut. Dalam perkembangan revolusi industri 4.0, internet menjadi kebutuhan primer untuk saat ini. Dengan adanya internet, masyarakat dapat menemukan banyak konten seperti konten informasi, konten hiburan, dan lain-lain. Dengan adanya internet, masyarakat akan mudah dalam mendapatkan beberapa informasi tersebut. Salah satunya dengan melalui platform YouTube. YouTube merupakan sebuah platform yang menyediakan sebuah konten yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan disediakannya audio visual sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung video yang diunggah oleh pembuat konten. Lalu di sini ada most used social media platform yang diambil dari Hootsuite, yaitu YouTube paling terbesar sebesar 93,8%. Lalu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah konten dari channel YouTube Kok Bisa dapat menjadi media edukasi online. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini untuk mengetahui apakah konten dari channel YouTube Kok Bisa dapat menjadi media edukasi online. Lalu rumusan masalahnya ada, apakah konten channel YouTube Kok Bisa dapat dijadikan sebagai media edukasi online? Seberapa menarik konten dari channel YouTube Kok Bisa? Dan apa manfaat dari konten channel YouTube Kok Bisa? Lalu ada penelitian ini juga dikaji dari penelitian sebelumnya, yang hasil penelitian sebelumnya juga dijadikan sebagai perbandingan mengenai manfaat konten dari channel YouTube Kok Bisa sebagai media edukasi. Dari hasil penelitian Lutfi Alif Dinar Khoirunisa, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran cukup efektif untuk memotivasi belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan keaktifan siswa dan semangat siswa selama proses pembelajaran. Lalu ada tinjauan pustaka, yaitu ada YouTube dan media massa dan users and gratification. Dalam YouTube dan media massa, penelitian ini menggunakan teori ini yang menurut Suprapto tahun 2006 dalam pembagian keempat pokok pada komunikasi massa, yaitu komunikasi massa mempunyai karakter sebagai komunikasi massa mempunyai sifat yang cepat dan serentak, komunikasi massa mempunyai sifat yang terbuka, dan komunikator yang terkoordinir. Lalu ada uses and gratification theory. Penelitian ini menggunakan teori uses and gratification yang dalam artinya sendiri, yaitu pengguna mendapatkan pilihan lain untuk merasakan kepuasan pada kebutuhannya. Dikutip dari Nuruddin tahun 2003. Lalu dari metodologi ada beberapa metodologi yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, metode yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif yang dalam artinya sendiri menurut pendapat dari Rahmat tahun 2004. Metode survei yang digunakan dalam survei ini adalah metode deskriptif yang merupakan opini tersendiri. Lalu pendekatan penelitian dan paradigma penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan pendekatan penelitian kualitatif. Lalu di dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma konstruktivis. Dan lalu ada objek atau informannya. Pada penelitian ini, objek yang diteliti adalah 5 subscriber channel YouTube Kok Bisa sebagai objek yang diteliti, karena semakin berkembangnya informasi media sosial khususnya di channel YouTube Kok Bisa dapat memiliki potensi besar dalam melakukan edukasi kepada penontonnya. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya diambil dua, yaitu observasi partisipasif dan wawancara. Instrumen penelitian dalam penelitian ini hanya peneliti yang dapat berhubungan langsung dengan subjek penelitian dan memahami hubungan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan melalui observasi partisipan dan wawancara, sehingga peneliti sendiri menjadi alat pengumpulan data yang utama. Lalu ada prosedur analisis data. Dalam penelitian ini, prosedur analisis data yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pertama mengumpulkan data, mereduksi data, menjanjikan data dalam bentuk teks, lalu membuat kesimpulan dalam analisis data. Lalu ada keabsahan data. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan pengujian keabsahan data, termasuk triangulasi. Triangulasi dalam pengujian reliabilitas didefinisikan sebagai pemeriksaan data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Dikutip dari Sugiono 2013. Sebuah triangulasi cek keandalan didefinisikan sebagai memeriksa data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan waktu yang berbeda juga. Lalu ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan dari teori uses and gratification, sangat mengedepankan pilihan dari masing-masing individu yang menjadikan seseorang atau individu tersebut memilih menggunakan sesuatu yang pada hal ini adalah media. Media dijadikan bahan acuan penelitian seperti pada judul yang telah diketahui adalah konten dari channel YouTube Kok Bisa.
Dapat diartikan pada pembahasan ini menunjukkan kebutuhan serta pilihan yang dibutuhkan dari komunikasi media konten YouTube kok bisa, berdasarkan jawaban dari beberapa informan. Berikut ada beberapa jawaban dari informan 1 dan informan 2 yang ada terkaitannya dengan teori use and gratification. Lalu, YouTube masuk sebagai new media yang juga termasuk pada teori media massa. Sebagai sebuah media massa, YouTube kok bisa menyajikan konten yang dapat dimengerti oleh semua kalangan dan juga oleh semua orang. Pada penelitian ini menjurus kepada konten yang bersifat edukasi. Sebuah konten yang sebenarnya adalah sebuah konten yang penting. Sebagai media yang bisa menyebarkan informasi dan juga edukasi, harus dapat menyebarkan informasi dan edukasi yang berbobot. Lalu ini ada jawaban dari informan yang pertama, karena selain menggunakan bahasa ilmiah yang mungkin akan membingungkan beberapa orang, mereka juga memberikan analogi yang mudah untuk dipahami oleh orang awam, seperti membahas jarak cahaya dengan analogi ukuran lapangan bola, atau membahas inflasi dengan analogi harga bakso. Ya kurang lebih itu pengemasan sendiri dari channel YouTube konten kok bisa ini. Lalu ada cara YouTube kok bisa menyajikan konten informasi dan edukasinya sangat mudah dipahami. Keberagaman konten yang membuat penonton atau pengguna YouTube bisa mendapatkan informasi, pengetahuan, bahkan insight dari menonton konten YouTube kok bisa. Penikmat dari segi masyarakat juga bukan hanya anak muda yang mengerti gadget, melainkan penikmat konten YouTube kok bisa juga dari berbagai kalangan. Maka dari itu, YouTube kok bisa sangat bisa jika dijadikan media edukasi oleh masyarakat. Lalu kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dalam penyebaran memberikan sebuah informasi, penonton channel YouTube kok bisa juga dapat dibilang cukup antusias dalam menonton konten tersebut. Dengan pengemasan dan analogi yang mudah dipahami, membuat kepuasan dan respon baik dari penontonnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa channel YouTube kok bisa dapat dijadikan media utama untuk edukasi online. Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih.